السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semuanya berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, semua mereka melanggarnya sampai Allah mengatakan sampai mereka dilaknat oleh Allah, jadikan kerajaan babi. Tidak ada manusia di atas bumi yang pernah dilaknat oleh Allah seperti mereka. Karena mereka merasa diri sebagai orang yang paling suci, orang paling baik, tapi mereka justru banyak melanggar. Makanya Allah mengingatkan Allah menutup dengan kalimat demikian kata Allah, semua kejadian yang terjadi kepada mereka kami jadikan sebagai satu pelajaran wa mau'izah kata Allah dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Quran banyak cerita tentang Bani Israel supaya bisa mengambil pelajaran. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 67 Allah berfirman wa idz qultum ya Musa. Kemudian sampai pada inti daripada suratul Baqarah. Kenapa disebut suratul Baqarah? Ya ini ceritanya. Allah menerangkan dengan kalimat wa idz, kata Allah, perhatikan semua kejadian-kejadian yang penting selalu Allah menerangkan dengan kalimat wa idz, perhatikan. Kata orang Alinau, daraf lima madha, semua kejadian-kejadian yang terdahulu, tapi pelajaran sampai akhir zaman. Al-Quran kalau cerita beda dengan kita kalau cerita. Kita kalau cerita dimulai dari pendahuluan, membuka, isi, penutup Quran, langsung pada intinya, itu yang paling pokok.
Apa pembukanya dan terangkan? Langsung Allah mengingatkan, wa idz qala Musa liqaumih. Allah mengingatkan, perhatikan kata Allah pada saat Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum. Nabi Musa mengatakan, sungguh kata Nabi Musa, dia Allah yang memerintahkan kamu antadbahu baqara, untuk menyembelih kambing, untuk menyembelih sapi lembu. Jadi langsung pada intinya, apa cerita sebelumnya tidak terangkan dalam ayat ini. Nanti pada akhir ayat di dalam sebagian riwayat disebutkan ada seorang yang kaya luar biasa, cuma bakhilnya masjidnya luar biasa, dan dia tidak punya ahli waris kecuali satu keponakan laki. Jadi kalau dia meninggal dunia karena dia tidak punya siapa-siapa, ahli warisnya jatuh kepada kemenakannya ini. Cuma pamannya ini masjidnya luar biasa, digeluk tak mati-mati paman ini. Sudah bakhil, masjid luar biasa, dan keponakannya kepingin dengan harta ini. Makanya nanti dari peraturan ini keluar berbagai macam hukum. Apa salah satunya? Rasulullah mengatakan orang yang membunuh, kata Rasulullah, tidak menerima waris dari orang yang dibunuh. Al-qatil la yarithu. Siapa saja yang membunuh, kata Rasulullah, ya dia, walaupun anak, kalau dia membunuh orang tua, dia tidak terima waris. Ini aturan dari ayat ini. Makanya Allah mengatakan, wa'in, perhatikan, banyak pelajaran dalam ayat ini. Karena keponakannya sudah jengkel sama pamannya, bakhilnya luar biasa, dapat dibunuh pamannya. Cuma sinetron dia. Setelah bunuh pamannya, dibuang di kampung lain, di daerah lain. Malam tidak ada yang tahu. Setelah dia membunuh pamannya, dibuang ke daerah lain. Pagi dia pura-pura menangis. Dia mengatakan, siapa yang membunuh paman saya? Dengan harapan dapat dua. Sudah dapat hartanya pamannya, kalau sana nanti mengakui, mereka bayar tebusan. Warga kampung sana tahu-tahu ada jenazah malam, mereka mengatakan kita tidak melakukan pembunuhan. Hampir terjadi perang saudara. Dari tempatnya keponakannya ini dengan suku sana, hampir terjadi perang saudara. Kata mereka, tidak ada di antara kita yang membunuh. Ini malam-malam sudah ada jenazah di sini. Jadi ini pura-pura nangis. Yang mengatakan, siapa yang membunuh paman saya? Karena mereka bersengketa, kata mereka gini saja, ya apa kalau kita berangkat kepada Nabi Musa? Dia sebagai utusan Allah, mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan apa masalah yang sedang kita hadapi. Berangkat semuanya kepada Nabi Musa. Sampai di hadapan Nabi Musa, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya kalimullah. Mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, coba kamu munajat kepada Allah, minta kepada Allah supaya tunjukkan siapa sebenarnya pembunuhnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, supaya Nabi Musa minta tunjukkan siapa pembunuhnya. Sudah. Karena mereka minta, Nabi Musa munajat, ya Allah, orang-orang ini takut terjadi perang saudara, mereka minta tunjukkan siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan. Allah menurunkan ayat ini. Allah menyuruh kepada Nabi Musa, suruh menyerahkan nyembelih sapi. Tanya pembunuhan, disuruh nyembelih sapi. Pikir mereka, Nabi Musa ini bacaan dah, ya apa maksudnya? Ini siapa pelakunya? Nanti kalau mau bacaan nanti. Dianggap Nabi Musa ini jalur bacaan. Jadi Israel ini bangsa paling ngopong. Makanya Nabi Musa mengatakan, Inna, langsung ditekan dengan kalimat apa? Pada saat mereka tanya kepada Nabi Musa mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya dia Allah yang menyuruh kamu, ya'murukum anta, supaya kamu menyembelih sapi. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, lalu mereka mengatakan, ya Musa, atattakhiduna uzza, kapan kamu akan mempermainkan kita? Kita ini tanya siapa yang membunuh, bukan tanya sembelihan sapi. Dipikir Nabi Musa ini guyonan. Loh, ikilah sapi de bancaan. Entuk nih bancaan itu. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak ada orang yang mempersulit dalam agama mereka, dia tidak akan kuat. Jangan banyak tanya apa yang diterangkan, kerjakan. Kita kamu sih banyak bagus bertanya, malu bertanya sesat di jalan, kakek takon Bani Israel. Minta, ya Musa, coba minta sama Allah, siapa pelakunya? Kata Nabi Musa, kamu disuruh nyembelih sapi. Mereka mengatakan, ya Musa,
jangan bergurau. Kita ini tanya pelaku pembunuhan, bukan mau bancaan. Dianggap Nabi Musa ini jalur bancaan. Nabi Musa mengatakan, apa kata mereka? Qalu, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, atattakhiduna uzza, apa sengaja kamu akan mempermainkan kami? Nabi Musa mengatakan, qala a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah an akuna, jangan sampai saya jadi orang yang bodoh. Diterangkan kami itu minta-minta sampai beliau tapi nanti tunjukkan. Dianggap Nabi Musa ini guyonan sama mereka. Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, jangan sampai saya jadi orang yang bodoh. Ya sudah, kalau gitu suruh minta sama Allah, munajat lagi, tanya apa warnanya. Tadi minta ditunjukkan siapa pelakunya. Ya sudah, nyembelih sapi. Untuk apa? Jangan banyak tanya. Kau nyembelih sapi sembelih. Mereka mengatakan, ya Musa, kamu jangan main-main. Dikira Nabi Musa itu dolenan. Ini munajat, bukan mainan ini. Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah. Sampai Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah, jangan sampai saya jadi orang yang bodoh. Menyerah mereka. Ya sudah, ini saja. Qalu du'u lana rabbak. Mereka mengatakan ya kepada Nabi Musa, coba kau berdoa kepada Allah, yubayyin lana, supaya menjelaskan kepada kami apa sapi itu. Oh, taruh sapi dah. Sapi. Taruh sapi. Nabi Musa munajat, cuma takkan ya Allah, orang-orang ini tanya, opo sapi dengan mahi apa sebagainya itu. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Bani Israil ini memang luar biasa. Minta ditunjukkan siapa pelaku pembunuhannya, karena ini hampir terjadi perang saudara ini. Sama-sama tidak mengaku. Yang sini mengaku tidak ada, kita tidak melakukan pembunuhan. Anaknya, keponakannya pura-pura nangis, siapa yang membunuh paman saya. Jadi kalau di sana ngakui, kan mereka biar tebusan oleh untung, oleh warisan. Hampir terjadi perang saudara ini. Lapor kepada Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, orang-orang ini tanya siapa yang melakukan pembunuhan, suruh nyembelih sapi. Mereka mengatakan, ya Musa, jangan main-main loh. Kita ini tanya siapa yang membunuh kok suruh nyembelih sapi. Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah, jangan sampai saya jadi orang bodoh. Ya sudah, kata mereka, kini saja. Qalu du'u lana rabbak, silakan kamu berdoa kepada Tuhanmu, yubayyin lana, supaya menjelaskan apa model sapinya. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, orang-orang tanya, ya apa sapinya? Jadi malaikat tudun cuma beritahu lapor muka mana, takon ya opo sapi ini. Qala innahu yaqul, apa kata Nabi Musa? Dia Allah berfirman, inna baqaratun la, sesungguhnya sapinya tidak terlalu tua, wala bikir, dan tidak muda. Awanun baina dari pertengahan. Tadi bebas sapi apa saja, karena mereka banyak tanya tanpa solo. Tuh kan banyak sapi. Ya sudah sembelih. Sik takono, munajat takono, sapi ini ya opo? Tambah sulit. Semakin banyak tanya tambah sulit. Tidak tua, tidak muda, sedengan. Apa kata Nabi? Fa'alu, cepat kerjakan yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Tak gelem. Coba doa mana? Munajat. Nabi Musa suruh berdoa, cuma takon sapi. Tidak ada bangsa seperti Bani Israil. Berdoa Nabi Musa minta. Kata mereka, coba tanya, ya apa sapinya? Tidak tua, tidak muda, sedengan. Sampai Nabi Musa mengatakan, fa'alu ma kerjakan apa saja yang diperintahkan. Nanti dulu minta sama Allah. Qalu du'u lana rabbak, mereka mengatakan, ya Musa, coba kau berdoa kepada Tuhanmu, yubayyin lana, supaya menjelaskan kepada kita apa warnanya. Mau takut, ya opo sapi ini? Sapi Jawa, opo sapi Madura, opo sapi Bali. Sapi coklat, opo sapi itu, macam-macam. Kon kenal sapi ndak? Kenal ya siku. Lu kok diisi, sapi ini kelir opo?
Soklat opo? Tuwa penuh. Terlalu banyak tanya. Nabi Musa alaihissalam munajat disuruh tanya. Coba tanya, apa warnanya? Semakin banyak tanya semakin sulit. Allah mengatakan, qala, Nabi Musa minta kepada Allah, innahu yaqul, kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun safra'un faqih, warnanya kuning yang tidak ada campuran. Safra' faqih, bersih warnanya. Dan yang paling berat, tambah soro, tadi asal sapi. Karena mereka banyak tanya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tanya warnanya, safra' faqih, kuning yang tidak ada campuran. Coklat yang tidak ada campuran. Dan apa yang paling berat? Launuha tasuruna, tiap orang yang melihat akan senang. Coba sing iso. Orang pakai baju kok enggak cocok. Semua orang yang lihat sapi itu senang. Semakin mereka banyak tanya, tambah solo. Kan sulit. Suruh orang senang semakan. Sapi ini elek. Karena mereka terlalu banyak tanya, dipersulit sama Allah. Qalu du'ula, siapa? Mereka mengatakan, wahai Musa, coba kau berdoa lagi. Apa? Yubayyin lana, supaya menjelaskan kepada kami apa sapinya. Innal baqara tasyabah, sesungguhnya sapi itu banyak yang serupa. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kita insyaallah dapat hidayah. Kata Rasulullah, andaikan mereka tidak mengucapkan insyaallah, tidak ketemu sapi. Allah jengkel sama mereka. Andaikan mereka tidak mengucapkan insyaallah, tidak akan dipertemukan sapinya. Disuruh tanya-tanya, bukan ustaz duduk kiai, nabi loh yang takoni. Ya Musa, ini ada kasus pembunuhan. Ya apa penyelesaiannya? Nabi Musa minta, ya Allah, siapa pelakunya? Suruh nyembelih sapi. Ya Musa, jangan main-main. Kita ini tanya serius. Dianggap Nabi Musa ini dolenan ta ya apa? Ya sudah, tanya ya apa model sapinya? Dak tua, dak muda. Sedengan. Apa warnanya? Terangkan. Safra, faqih, kuning yang tidak ada campurannya. Atau coklat. Dan semua orang yang melihat akan senang. Tidak puas. Mereka mengatakan, sapi seperti itu banyak. Akeh sing kaya ngono. Lho, nek akeh jupun sembelen. Akeh jari ini. Lho, ndak siterangno maneh. Wa inna insyaallah, dan sungguh kita insyaallah dapat hidayah. Qala innahu yaqul, Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, inna baqaratun la zalulun tuthir. Nabi Musa mengatakan sapinya tanpa sulit syaratnya. La zalul, tidak jinak. Tuthir, yang digunakan untuk membajak sawah. Artinya sapi liar. Tidak jinak, kan sapi liar. Tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, wala tasya, atau untuk menyirami sawah ladang. Musallamatun, dan sapinya itu sehat, tidak ada cacatnya sama sekali. La syatafiyah, tidak ada yang serupa seperti itu. Tidak ada campuran dan tidak ada cacatnya. Sehat sempurna. Tambah soros sekarang. Syaratnya sapinya tidak jinak, tapi liar. Ya kalau orang Indonesia itu jual susu kuda liar. Oh boy, nyekel kuda itu sore Indonesia di Persio. Oh, dak sakti nang Indonesia. Iso takon meres kuda liar ten takon kuda e kon. Iki ndak jual susu kuda liar. Kalah kok boy ning Indonesia. Yo percaya. Baru mereka mengatakan, qalul ana jita, sekarang kamu datang dengan membawa kebenaran. Fadaba, kata Allah, kemudian mereka menyembelih. Wa makadu, ya, dan hampir-hampir mereka tidak mampu melakukan. Cari sapinya tidak ketemu. Mana sapinya? Tidak tua, tidak muda, sedang. Dan apa? Warnanya kuning, tidak ada campurannya. Dan bukan sapi piaraan. Kalau sapi piaraan kan sapi jinak. Ini sapi liar. Mana sapinya? Cari tidak ketemu. Keliling mereka cari tidak ketemu. Ya Musa, sapinya ada. Itu salahmu karena banyak tanya. Ada sebagian ahli tafsir menyebutkan
ada seorang soleh, seorang alim besar. Sebelum dia meninggal dunia, dia punya anak kecil, masih bayi. Dia bilang sama istrinya, saya punya sapi. Cuma karena usia sudah tua, ini sapi saya titipkan sama Allah. Nanti kalau anak ini sudah besar, minta sama Allah, suruh minta lagi. Diajari doanya. Sudah sapi itu dibawa ke hutan, dia baca doa, Allahumma rabba Ibrahim wa Ismail wa... Ya Allah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, saya titip sapi kepadamu. Ini pas sapi. Dari mulai kecil, sapi liar hutan. Tiap ada orang, lari sapinya ke hutan. Sampai anak ini menginjak remaja. Setelah dia mulai dewasa, kepingin kawin, kepingin kerja, tidak punya modal. Dia bilang, Bu, orang saya sudah meninggal dunia, anak yatim, tapi anak ini bakti sama orang tuanya. Dia bilang, Bu, ya apa? Tidak ada modal. Kata ibunya ada. Ingat ibunya, dulu abangmu pernah titip sama Allah. Coba minta nih. Di mana? Kamu jalan ke tepi hutan, sampai di sana kau minta sama Allah. Apa? Diajari doa yang dibaca oleh abangmu baca. Berangkat anak itu nurut sama orang tuanya pergi. Sampai di hutan, orang Bani Israil cari, di mana saja mereka ada ketemu sapinya. Makanya Allah mengatakan, dan hampir-hampir tidak bisa. Andaikan mereka tidak mengucapkan insya Allah tidak ketemu. Kenapa? Terlalu banyak tanya. Itu anak soleh berbakti sama ibunya, nurut sama orang tuanya. Ya sudah, sampai di pinggir hutan, langsung anak itu angkat tangan berdoa kepada Allah. Dalam doanya dia berdoa kepada Allah, Allahumma rabba Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Ya Allah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, rudda baqa, kembalikan sapinya apa? Lu mau sapi itu dari hutan. Ini sapi, siapa saja yang lihat dari lari ke hutan. Begitu anak ini berdoa, ya Allah, sapinya apa kembalikan? Moro. Subhanallah. Dibawa pulang sama anak. Sapi, siapa yang tahu? Sampai di hadapan itu anak dibawa pulang. Nurut sapi ini, sampai di rumah. Besok dia tanya sama ibunya, Bu, gimana sapinya? Jual. Cuma ingat, kalau jual, tawarkan kepada orang-orang dengan ridho daripada ibu. Kalau ibu tidak ridho, tidak boleh. Berapa jualnya? Sekian. Umpama 100, dia jual 100. Bani Israil keliling cari sapinya, tidak ketemu-ketemu. Berhari-hari per minggu tak ketemu mereka. Ini anak yatim, pagi, tiap kali mau berangkat, dia pamit sama orang tuanya. Dia tanya, Bu, gimana kamu jual? Tapi dengan ridho dari ibu. Berangkat dia. Sampai di pasar dia jual sapi, jual sekian. Datang orang. Jadi kenal sabarnya. Berapa mau jual sapinya? 100 kata ibu dengan ridho ibu. Mau saya beli 125. 100 selawi. Yang 25 ambilan. Enggak. Ibu bilang suruh jual 100. Syaratnya dengan ridho dari ibu. Dicari bodoh kok ya kok. Kan goblok. Ibu dinyan 1 selawi. Lah untung kan empen. Enggak. Ibu tidak ridho tak boleh. Kalau anak sekarang goblok kare. Ya pasti ridho, mbok mau untung. Jadi indang tambah dinaikkan. Pulang dia. Dia bilang, Bu, tadi ada orang tidak nawar, menaikkan harga. 100. Mau saya beli 100. Cuma jangan bilang sama ibu, enggak. Harus dengan sepenuhnya ridho daripada ibu. Sadar ibunya. Ini bukan orang biasa. Ibunya ini terkenal wanita solihah. Ya sudah, besok berangkat lagi ke pasar. Jualan sampai dijual dengan ridho daripada ibu. Jual berapa? Kamu jual 125. Ya sudah, jerat-jerit. Sapi dijual. Datang lagi orang kemarin. Berapa? Dengan ridho dari ibu 125. Mau saya beli 150. Yang 25 ambilin. Lah untung kon. Enggak. Nah ibu tidak ridho enggak. Kalau orang tua tidak ridho, tidak mau.
Duduk dinyang tambah dudai. Siapa orang ini? Tidak ada yang tahu. Pulang sampai di rumah dia bilang, Bu, tadi orang yang kemarin nawar, tidak nawar, menaikkan. Hari ketiga dia bilang, Bu, gimana Bu? Bilang loh, sapi dijual dengan ridho dari Bu, harga kemarin 150. Kemudian ibunya pesan, tolong kalau orang itu datang lagi, bilang, Ibu kirim salam, sapinya ini boleh dijual apa enggak? Tidak niat kenyang, Sofi. Satu dinyang, satu selawi, satu secet. Kalau orang itu tanya, datang lagi mau menawar, bilang, Ibu saya kirim salam, apa sapinya ini boleh dijual apa enggak? Betul, dia kirim sapi dijual klik, Bani Solusi tarik sapinya, tidak ketemu. Sengaja tidak temukan dulu sama Allah. Orang ini terus yang ketemu. Apa dia malaikat putusan Allah? Tidak tahu, terserah. Datang orang itu, sapi dijual 150 dengan ridho, dia datang lagi. Ya apa kalau saya beli 175? Ingat anak itu. Enggak. Ibu saya kirim salam. Ini sapi boleh dijual apa enggak? Pokoknya aku tidak niat kenyang. Kata orang itu, sapinya jangan dijual kecuali ditimbang mas. Harganya ditimbang mas. Sapi ditimbang mas. Pirang kuintal sapi. Harganya sapi ini jangan dijual kecuali ditimbang mas. Sudah pulang. Sampai di rumah dia bilang, Bu, orangnya kirim salam, katanya ini sapi tidak boleh dijual kecuali harganya ditimbang emas. Saiki desa gramai kerinjing. Ya opo desa sapi. Berkat soleh anak yang nurut, ya ini barokahnya. Kita tidak ngerti barokah. Dianggap bodoh. Sampai di rumah dia cerita sama ibunya, Bu, saya sudah ketemu orang yang kemarin dan saya sudah sampaikan salam ibu. Apa dia mengatakan? Dia benar, sampaikan salam saya sama ibumu. Ini sapi tidak boleh dijual kecuali ditimbang emas harganya. Masuk akal ya. Ada seorang datang sama seorang kiai, orang alim. Dia bilang, guru saya ingin haji. Ini kambing ini ambilan. Kalau ada orang tanya berapa harganya ongkos haji. Nang kiai dua ngaku iso haji. Kayak kambing kiai. Berapa lu? Kambing ini jual. Siapa saja yang mau beli? Kalau ada orang mau beli, berapa harganya? Ongkos haji. Udah jual sama dia. Idul Adha, saben orang lihat seneng. Piro kambingnya? Ongkos haji. Gendeng-gendengan kok niku. Ongkos haji piro 30 juta. Kambing sak mirip lho. Dak gelem dak apa-apa. Jarine yai ongkos haji. Subhanallah. Ada orang yang beli dan memang dia berangkatkan haji. Berangkat. Sab kambingnya payu, berangkat haji. Berapa harganya? Ongkos haji. Ini tak tutup ya. Ojo dipikir, tak tutup. Kenapa? Kita tidak percaya dengan takdir dan ketentuan Allah. Apa yang dikehendaki sama Allah? Kun fayakun. Ini cerita Al-Baqarah, kejadian yang nyata dan sampai kapan saja bisa asal yakin sama Allah. Apa saja yang dikehendaki sama Allah bisa. Makanya Allah mengingatkan, wa'id, perhatikan pelajaran besar ini. Sudah, anak ini tiap pagi salaman sama ibunya, jabat tangan, minta didoakan, mudah-mudahan sapinya laku. Piro organi ditimbang mas. Lele, sapi dijual. Lama-lama itu persis. Semua ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran lengkap ada pada sapi ini. Tidak jinak, memang sapi liar, sapi hutan. Tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Anak ini tidak punya sawah. Tidak pernah digunakan untuk menyiram. Dan warnanya sofro, tapi semua orang yang lihat sehat, misal sehat sapinya. Datang keponakannya ini, berapa sapinya mau dijual? Ditimbang emas, gendeng kan yo.
Tak gelem tak apa sapi iku kok. Dolim. Sopo sing waran dolim? Iki pulpenku. Apa tak dol 1 juta, 1 miliar, tak gelem ya wis. Iki rada stres e. Jarno diwala stres. Lu haknya dia. Semua orang datang meraih dan berapa harganya? Kata ibu, suruh timbang emas. Sapi ditimbang emas. Keliling Bani Israel. Cuma ini tok yang sesuai dengan syarat ini. Karena mereka rewel, tidak ketemu ini. Andaikan mereka tidak mengucapkan insya Allah tidak ketemu. Makanya Allah menutup dengan kalimat fadaba dan mereka dan hampir mereka tidak. Kenapa? Harganya yang tidak masuk akal. Datang mereka kepada Nabi Musa, ya Musa, sapinya sudah ada, cuma harganya tidak masuk akal. Kenapa? Suruh dibang emas. Masa kata Nabi Musa? Nabi Musa datang sama ini anak yatim. Ditanya, kenapa? Dia mengatakan, ya Nabi Allah, ini kan sapi saya. Kata Nabi Musa, ya betul. Sapi ini DI. Kau tidak gelem tuku sakit? Ya ini. Aku jual itu kesel. Kon sangat tidak kesel. Ya Allah, munajat. Cuma takon kelim. Gara-gara kon. Tiap hari munajat cuma ya Allah tanya ya apa warnanya, ya apa modelnya, saiki. Kon disiksa oleh Allah Taala gantian. Disuruh timbang emas. Kata Nabi Musa harus dilaksanakan. Semua kekayaannya habis bersih. Ditimbang untuk beli sapi ini. Entek keponakan tidak oleh waris. Anak yatim yang kaya luar biasa. Dong sapi ditimbang emas. Piro? Habis kekayaannya memang kaya besar pamannya ini. Ditimbang kabeh pas cukup rezeki. Sapi ini PN. Wong sapi nemu wae. Barisane abai. Makanya Allah mengatakan fadaba dan mereka menyembelih wa makadu ya dan hampir mereka tidak bisa wa idz qataltum nafsan faddarud. Kemudian Allah mengatakan perhatikan kata Allah pada saat kamu melakukan pembunuhan. Perhatikan ceritanya di akhir. Faddarud kemudian kalian berselisih. Siapa yang melakukan pembunuhan? Wallahu mukhrijum ma dan dia Allah yang akan membuka apa saja yang kalian sembunyikan. Faqul ladribu bi ba'd. Allah mengatakan kamu pukul dari anggota badan dari sapi itu. Setelah ditimbang semua kekayaan ini anak habis. Jatuh kepada anak yatim ini. Untuk bayar sapinya. Kaya anak ini. Anak soleh. Tapi dia bakti sama ibunya. Subhanallah. Setelah sapinya disembelih. Diambil dari anggota badannya. Apa saja. Bibak dia sebagian. Buntutnya apa saja boleh. Begitu diambil. Setelah sapinya disembelih. Dipukulkan ke jenazah orang mati. Bangun. Ditanya. Siapa yang membunuh kamu? Keponakan saya. Mari mati mana? Lu cuma ngono tok ditimbang emas. Mangkane ojo rewel. Faqul nadribu kata Allah pukulkan. Begitu dipukul itu yang orang yang meninggal dunia bangun dia. Ditanya siapa yang membunuh kamu? Keponakan saya sendiri. Ketangkep dibunuh dia. Allah menutup dengan kalimat kadzalika yuhyillahul mauta. Demikian Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatih dan dia Allah akan menunjukkan kepadamu ayat-ayatnya la'allakum taqilun. Kata Allah semoga kalian semuanya berpikir berakal. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.